Shalom Aleihim. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini saya kembali akan membawakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah anugerah kuasa Allah dalam pelayanan, yang akan saya ambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Tapi sebelum kita membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana cerita daripada Elia dan Elisa. Karena dalam cerita itu nanti akan dikupas secara eksposisi, yaitu siapa Elia dan Elisa. Elia adalah seorang nabi yang hidup zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahazia, Raja Yoram. Ia berasal dari Tisbea Gilead. Ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jelas bahwa asalnya dari Tisbe Gilead. Kemudian Elisa. Siapa Elisa? Elisa adalah murid daripada Elia yang dipersiapkan Allah untuk menggantikan posisi Elia. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa. Di ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Elisa mengikuti Elia. Kemudian, kita belajar latar belakang sebelum kita mempelajari eksposisi 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Saat itu bangsa Israel masih hidup di dalam penyembahan Baal di zaman Raja Ahab dan istrinya Isabel. Tuhan mengutus Elia untuk memperbaiki situasi itu. Elia bahkan berhasil membunuh 450 nabi Baal yang menyembah berhala. Itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Saya bacakan. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Setelah dibunuh, Isabel, istri Raja Ahab, menyuruh untuk membunuh Elia. Elia takut, saudara. Kemudian kabur, menyelamatkan nyawanya dan duduk di bawah pohon arar. Elia frustasi, ingin mati. Elia marah sama Tuhan bahwa ia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya, yaitu Musa. Yang kita tahu bahwa Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam pelarian itu, 2 kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Elia, memberi makan dan memberi roti. Pada saat kedua kali malaikat Tuhan memberi makan dan memberi roti, kekuatan Elia pulih, bahkan dia mampu berjalan 40 hari ke Gunung Herod, Gunung Allah. Kemudian dia masuk ke dalam satu goa. Tuhan berbicara saat itu. Apa kerjamu di sini, Elia? Apa kata Elia? Aku bekerja giat bagi Tuhan, karena bangsa Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu. Mereka membunuh nabi-nabi Allah. Dan bahkan, kata Elia, aku, Elia, mau dibunuh oleh Raja Ahab melalui istrinya. Kekecewaan Elia. Padahal dia sudah melakukan sesuatu prestasi yang luar biasa. 450 nabi Baal dibunuh. Allah sudah menunjukkan kuasanya. Israel belum bertobat. Israel belum berbalik kepada Allah. Maka saat itu perintah Allah kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Engkau harus mengurapi Hazael, Nimsi dan Elisa. Elisa pengganti Elia.
1 Raja-Raja 19 ayat 16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja, dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi penggantimu. Allah sudah menyiapkan pengganti Elia. Kita akan coba mengeksposisi 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Yang pertama, menjelang kenaikan Elia ke surga. Yang membawa dia ke surga adalah angin badai. Kita bisa lihat kejadian ini pun dialami oleh Ayub. Kita akan lihat Ayub 38 ayat 1. Saya akan bacakan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Di dalam Yesaya 41 ayat 16 pun bicara tentang badai. Engkau akan menampi mereka lalu ingin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Badai. Di dalam Alkitab ada 2 pribadi yang diangkat Allah ke surga, yaitu Henokh dan Elia. Mengapa mereka diangkat ke surga? Apa yang ingin ditunjukkan? Pengangkatan itu dilakukan Allah berkenaan karena Elia sebagai nabi Allah yang tekun dan menyuarakan kebenaran Allah. Itu alasan mengapa Allah mengangkat Elia ke surga. Kemudian kita akan coba mengeksposisi kembali apa yang dikatakan Alkitab saat itu. Ternyata rencana Elia mau ke surga itu sudah tidak rahasia lagi. Elisa tahu, semua tahu, bahkan rombongan nabi-nabi yang di Yeriko pun tahu. Ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 2, 4, dan 6. Apakah Elia gugup? Apakah Elia panik? Apakah Elia bingung? Dia tetap tenang. Justru Elia menenangkan Elisa. Karena Elisa merasa akan kehilangan sang guru yang sangat baik. Sang guru yang sangat luar biasa. Itu ada di penjelasan di ayat 2, 4, 6. Elisa tidak mau membahas kenaikan Elia ke surga. Dia menutupinya. Dia tidak ingin kecewa di depan orang. Itu ada dibahas di ayat 3 dan 5. Tawaran Elia dan permintaan Elisa. Elia menawarkan sesuatu kepada Elisa dan Elisa minta sesuatu. Apa yang diminta? Ayat 9 dan 15, roh Elia. Kenapa roh yang diminta? Roh yang diminta diartikan adalah roh Elia itulah roh kesetiaan, roh tanggung jawab, roh keberanian, roh kelemah lembutan, roh kasih. Terbukti mukjizat yang dilakukan Elisa ayat 14, kemudian 2 Raja-Raja 2, 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu boleh lihat dan baca di dalam Alkitab. Elisa meminta 2 bagian, tapi Elia mengatakan di ayat 10, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, sama yang dilakukan oleh Elia. Kita akan lanjut. Tawaran Elia dan permintaan Elia ayat 9 dan 10. Kenapa Elia meminta 2 bagian dari roh Elia? Kenapa Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia? Kita melihat bahwa wajar seorang murid meminta sesuatu kenang-kenangan warisan dari sang guru. Apalagi ini guru yang sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Bagian kedua, kenaikan Elia ke surga. Elia naik ke surga ada dibahas di ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Haleluya, luar biasa Tuhan. Kemudian Elia sama dengan Henokh. Ya, kejadian ini pun sama kejadian seperti yang saya katakan tadi, cerita tentang Henokh. Elisa melihat peristiwa kenaikan Elia ada dibahas di ayat 12. Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku." Bahkan Elisa menyobekkan pakaiannya dan menunjukkan kesedihannya. Itu pun ada di dalam Ayub 1 dan ayat 20. Setelah itu, bagian ketiga, setelah kenaikan Elia ke surga,
Apa yang dilakukan Elisa? Elisa meniru apa yang dilakukan Elia. Ada di ayat 13 dan 14. Kemudian menunjukkan mukjizat-mukjizatnya. Bahkan saat itu rombongan itu berusaha mencari mayat Elia. Mereka berpikir dengan terangkat ke surga jasadnya akan jatuh. Tapi setelah dicari tidak diketemukan. Bahkan Elisa sudah mengatakan itu. Saudara dan Bapak Ibu saudara sekalian, apa makna kenaikan Elia ke surga buat kita? Yang pertama, Elisa sebagai seorang pelayan, ia tidak meminta hal-hal duniawi atas permohonannya ini. Elisa hanya meminta justifikasi pengesahan. Tuhan mengabulkannya dengan menyaksikan peristiwa pengangkatan Elia. Elisa melihat itu. Elisa sebagai saksi, dia melihat Elia naik ke surga. Justifikasi, Allah mengesahkan. Sehingga mukjizat-mukjizat yang dilakukan Elisa luar biasa. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Elisa meniru apa yang Elia lakukan. Terbukti berhasil melakukan banyak mukjizat. Dia meniru sang guru. Dia melakukan apa yang dilakukan sang guru. Yang ketiga, Elisa menjadi ahli waris roh Elia. Dalam arti Elisa mendapatkan legalitas, pengesahan untuk meneruskan tugas panggilan Elia. Itulah makna kenaikan Elia ke surga. So, apa manfaatnya buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anugerah kuasa Allah dalam pelayanan? Yang pertama, anugerah kuasa Allah harus memiliki mental sebagai pelayan. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan menghormati Bapa. Yang kedua, anugerah kuasa Allah yang memiliki motivasi sebagai abdi Allah. Ada di 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, yang terakhir, anugerah kuasa Allah yang memiliki hati dan sikap sebagai hamba. Kita bisa lihat di 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya, luar biasa. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita semua yang melihat firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan ini, anugerah kuasa Allah dalam pelayanan yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi katakan adalah memiliki mental sebagai pelayan. Yang kedua, memiliki motivasi sebagai abdi Allah. Yang ketiga, memiliki sikap hati sebagai hamba. Puji nama Tuhan. Haleluya.